Tatkala sayup-sayup hening dipendarkan, aku terkapar mencari namamu di sela-sela jejak yang kau sisakan. Memungut tawamu yang mungkin tersapu desir hujan sedetik saja melalui jiwaku. Biar habis kurangku seluruh sisamu, ku dekap lalu ku antar menuju ruang sepi di sudut-sudut kalbuku. Kepada muka-muka tanah yang meluap-luap dikecup derai hujan, sajikan aku kecewa paling tajam yang belum pernah kau tampilkan. Hunus perlahan, lalu peluk dengan kedua tangan yang dulu kau tamparkan tepat ke perih lukaku. Ku redam segala amuk yang lekas merambat, merasuk ke inti jiwaku. Kunyatakan pada sang murka, cukup tegar aku menanggung lara. Di cerminan bulan yang mengintip lucu dari bening-bening sayu yang tertidur nyaman di sepasang kakiku, nampak padu cantikmu mengalun ibarat surga yang memercik nyaman di sekujur anganku. Pipimu dahsyat menggantung manis layaknya telaga madu yang mengayun-ayun di mataku. Bersama gurat senyummu, aku terkapar menuju nyata paling papar. Salah aku mencintai. Kepada raut kelam awan yang mengatapiku malam ini, santaplah rindu dan kecewa yang nyaring menyeruak di pangkal harapku. Biar binasa cintaku, diremuk hancurkan senyummu. Aku nyaris tenggelam dalam samudera harap yang kau suguhkan. Sebelum tuntas peranku, habis tangismu, berancak hadirmu, kerengkuh lukamu sendiri. Lalu biarkan saja duka-duka menganga, menghisap seluruh sumpah yang kerap kau lakukan. Meski mudah jua kau lupakan. Luapkan, luapkan, biar saja remuk mengusaikan cintaku dengan sendirinya. Bahwa seumur hidup, hati tak pernah bisa disandarkan pada yang setengah hati. Senanduka, senandika, berliput luka. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Mas Rizky. Jangan panggil Rizky kalau nggak membuat kita terpatah-patah ya. Tapi hari ini tidak ada yang tepi jurang, karena tidak sedang bertema tepi jurang kelihatannya ya. Jadi tepi hatimu saja hari ini. Kalau tadi sudah ada Rizky, sekarang kita akan mendengarkan suaranya gadis-gadis suara sastra. Oh baik, karena gadisnya masih menikmati gerimis, jadi kita sambut penampilan dari ibu dan anak yang luar biasa dari ujung timur datang malam ini ke Suara Sastra. Kita sambut Kak Yuming dan Nares dalam Anak Surga, dalam Simfoni Rahayu yang akan dilanjutkan dengan suara lagu Ibu dari Iwan Fals. Silakan.
Tidak lama Kak. senja yang tak henti menyulam kelam, lahirlah dia, bukan dari rahim biasa, melainkan dari retakan langit yang jatuh pelan-pelan ke bumi. Matanya adalah cermin kabut yang tak pernah mengerti bentuk, tapi menghafal denyut hati lebih baik dari para bijak yang menulis takdir dengan pena sunyi. Ia tertawa tanpa gemar, seperti bulan yang tertusuk diam di jendela rumah-rumah yang terlalu riuh untuk mendengar bisikan bintang. Tangannya tak mengepal dunia, tapi merapat cahaya yang tak bisa dilukis oleh waktu, tak bisa dibaca oleh logika. Lidahnya menyimpan huruf-huruf yang gugur sebelum sempat dilahirkan. Namun ia berbicara dengan bahasa yang membuat Tuhan pun menangis. Ia bukan salah eja, bukan kekeliruan surga, melainkan bait yang terlalu indah hingga dunia tak cukup peka untuk mengerti iramanya. Anak surga. Ia berjalan di antara retakan aspal dan doa yang setengah yakin, membawa lentera yang hanya menyala bila dilihat dengan mata yang patah, dan hati yang tak lagi ingin bertanya mengapa. Kelak jika kita cukup sepi, ia akan memetik kita dari kebun kesibukan dunia, mengajarkan makna tentang menerima tanpa harus paham, dan dipelukannya tangisan menjadi jernih seperti embun terakhir yang tak sempat disentuh pagi. Nariswara, maafin Bunda ya. Terima kasih ya. Ya nggak apa-apa. Dia yang tanpa ekspresi, anak istimewa saya, akan menampilkan lagu Ibu dari Iwan Fals. Terima kasih. Hari di Burger King, King Chicken hanya 10 ribuan pas. Ribu.
terasa loh cintanya sampai di sini. Getarannya luar biasa ya. Terima kasih Mama Yumi karena malam ini telah menghangatkan hati kita, terutama Nares. Terima kasih ya Nares. Kita jadi semakin melankolis malam ini dengan hadirnya Mama Yumi dan Nares. Baiklah, penampilan selanjutnya dari salah satu anggota Suara Sastra yang masih baru, tapi ingin sekali belajar menulis dan terus menulis, yang baru saja juga mendapatkan sebuah prestasi dalam suatu ajang English Award dan saat ini sedang berupaya dalam seleksi pemilihan putra-putri pelajar Indonesia Provinsi Jawa Timur. Kami mohon doa ya. Baik, kita selamat Pedro Alfahri. Kenangan. Hujan bagikan harapan yang tak pernah sirna. Meski ia tak berucap, setiap tetesnya selalu membawa kebahagiaan yang menjadi genangan kehidupan. Tapi ini bukan soal hujan. Ini soal petani yang ingin melihat padinya tumbuh, tanahnya subur, serta senyuman keluarga yang menunggu mereka bawa sebungkus nasi. Ini bukan tentang hujan, tapi ini tentang impor beras yang melonjak deras. Ini bukan tentang hujan, tapi tentang perut kosong anak yang menjajak ojek payung bagi tuan dan nyonya yang berperut busung, yang tak peduli nasinya basi, membeli baju baru seminggu sekali. Ini bukan tentang hujan, tapi ini tentang kerinduan merasakan nikmatnya kedamaian. Kedamaian akan tidak lagi takutnya perut berbunyi. Kedamaian atas tidak lagi takutnya diberi sebuah janji oleh mereka pemimpin tinggi. Bung, kami tidak lagi melawan penjajah, kami melawan rasa lapar oleh janji. Maka biarkan kami meresapi genangan hujan ini. Blitar 12 November 2025.